Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya Ayu Mayangsari dari kelas G Perpajakan ingin membahas materi tentang manajemen pajak, yaitu pemilihan sumber pembiayaan. Pendahuluan. Keputusan pendalaman adalah keputusan yang dihadapi oleh manajemen keuangan perusahaan yang menyangkut bentuk dan komposisi pendanaan yang akan digunakan untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya dan juga akan berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan meningkatkan leverage, maka perusahaan ini dengan sendirinya akan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Dan sebaliknya, perusahaan harus memperhatikan masalah pajak karena sebagian ahli berpendapat bahwa penggunaan modal yang berlebihan akan menurunkan tingkat profitabilitas. Untuk itu, sebagian manajer tidak sepenuhnya mendanai perusahaan dengan modal, tetapi juga disertai penggunaan dana melalui hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, karena terkait dengan sifat penggunaan dari hutang tersebut, yaitu bersifat mengurangi pajak. Dampak dari menahan laba atau pendanaan internal. Laba ditahan diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan dan sebagai sisa alokasi dana yang tidak diberikan sebagai dividen. Tujuan dari adanya penumpukan dana cadangan adalah untuk investasi pengembangan perusahaan dan meningkatkan kinerja operasi. Dampak dari pendanaan melalui modal atau equity financing dan distribusi laba atau distribusi dividen. Modal atau ekuitas secara akuntansi diartikan sebagai hak residual pemilik setelah semua aset dikurangi melalui kewajiban atau definisi dari sudut pandang pemilik atau merupakan hutang perusahaan kepada pemilik atau sudut pandang perusahaan. Komponen pembentuk ekuitas yaitu investasi pemilik yang berbentuk saham merupakan surat berharga yang dinyatakan adanya pemilikan atas perusahaan. B. Yaitu dividen, yaitu penerbitan saham mengindikasikan adanya pembagian dividen sebagai imbal investasi pemegang saham. Kebijakan dividen terkait dengan laba yang menjadi hak pemegang saham tetapi dibayarkan setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Investor akan menerima pendapatan setelah pajak yang semakin besar apabila proporsi hutang perusahaan semakin kecil. Bagi perusahaan yang mengembangkan dividen, apapun bentuknya, dividen tunai dan dividen saham bukan merupakan pengurangan beban pajak perusahaan. Dampak dari pendanaan melalui utang atau debt financing. Pada umumnya, bunga dibayarkan akibat penggunaan hutang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikarenakan pajak atau dengan kata lain bersifat tak deductible. Dengan demikian, apabila dua perusahaan yang memperoleh laba operasi yang sama tetapi tidak satu menggunakan hutang dan membayar bunga, sedangkan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil, karena menghemat membayar pajak merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan. Maka nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Apabila ditandai melalui hutang, maka peningkatan nilai perusahaan terjadi akibat efek tax deductible, yaitu perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.